Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Marina Nur Fajaria dengan NIM 211133079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenian ebek. Langsung saja yang pertama, terlebih dahulu kita mulai dari seni. Seni merupakan ekspresi dari kreativitas adat itu sendiri, serta menggambarkan komunitas yang menyokong adat. Seperti itu juga dengan pembentukan seni, membagikan kesempatan untuk gerakan, perawatan, penyebaran, serta pengembangan, alhasil menghasilkan budaya baru. Seni tidak hanya menjadi cermin budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat dan memperluas budaya tersebut. Seni tidak hanya mencerminkan tradisi dan adat istiadat suatu masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai budaya tersebut. Seni tradisional merujuk kepada warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Ciri khas seni tradisional adalah keterikatan yang erat dengan nilai-nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang ada dalam suatu budaya. Salah satu contoh kesenian tradisional yang akan dibahas kali ini adalah kesenian ebek. Kesenian ebek ialah kesenian tua berupa gaya tari masyarakat yang bermula dari wilayah Banyumas. Tipe tari ebek ini juga timbul di luar wilayah Banyumas, paling utama di wilayah Pulau Jawa, semacam Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Jawa Timur. Tetapi namanya berlainan serta banyak sebutan yang lazim dipakai, semacam kuda kepang, kuda lumping, kesenian emblek, jatilan, jaran kepang, dan lainnya. Walaupun namanya berlainan, seluruhnya tidak jauh berlainan dari aspek langkah serta perlengkapan tari. Secara historis, seni ebek tadinya ialah alat untuk para orang tua mengedarkan ajaran Islam. Dengan berkembangnya zaman, fungsi seni ebek sudah berganti menjadi tipe seni hiburan yang dipakai untuk mengaktifkan berbagai aktivitas, semacam perkawinan, hitanan, peringatan hari besar, ruatan, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita bedah kesenian ebek ini dilihat melalui tekstual. Apa itu tekstual? Tekstual adalah suatu bentuk yang dapat terindra. Contohnya terlihat seperti koreografi, iringan, rias busana, dan juga properti. Baik, yang pertama, koreografi. Koreografi dalam seni tari mengacu pada proses perencanaan, penciptaan, dan pengaturan gerakan tubuh untuk menciptakan sebuah komposisi atau pertunjukan tari yang memiliki makna artistik. Dalam kesenian ebek, koreografi secara keseluruhan adalah gerakan kepiawaian pasukan berkuda dalam menghadapi musuhnya. Adapun gerakan-gerakan yang menjadi ciri khas dalam tari ebek dan menjadikannya sebagai tari dengan daya tersendirinya, yaitu adanya gerakan kesurupan atau mendem pada penarinya. Sebelum memulai tarian, biasanya akan ada sesajen yang dipersembahkan untuk arwah maupun penguasa makhluk halus di sekitar lokasi pagelaran. Hal ini ditujukan agar arwah tersebut merasuki salah satu tubuh penari ebek dan disebut sebagai kesurupan, atau dalam bahasa Banyumas, penari biasanya dikatakan dengan mendem. Pada kondisi inilah, penari akan melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan, namun tidak melukai dirinya sedikit pun. Salah satu gerakan yang tidak lazim biasanya dilakukan penari pada kondisi ini adalah memakan beling atau pecahan kaca, bunga-bunga sesaji, mengupas kelapa dengan gigi, memakan padi dan tangkainya, memakan dedek atau katul. Dedek itu semacam makanan untuk ayam, bara api, kuning telur, dan lain-lain. Keadaan mendem ini bertujuan untuk meyakinkan penonton bahwa penari adalah sosok satria yang kuat. Selanjutnya, iringan. Iringan adalah bagian musik yang memberikan dukungan ritmis atau harmonis untuk melodi atau tema utama sebuah lagu atau karya instrumental. Ada banyak gaya dan jenis pengiring yang berbeda dalam genre dan gaya musik yang berbeda. Dalam kesenian ebek, terdapat iringan yang digunakan yaitu alat musik tradisional atau biasa disebut dengan gending Banyumasan, seperti gendang, gong, bona, saron, demung, peking, kecrek, dan trompet. Dalam kesenian ebek, terdapat beberapa lagu yang dinyanyikan selama pertunjukan.
Lagu ini hampir keseluruhan menggunakan bahasa Jawa Banyumasan, atau biasa disebut dengan ngapak, lengkap dengan logat khasnya. Beberapa contoh lagu-lagu dalam ebek yang sering dinyanyikan adalah Sekar Gadung, Eling-eling, Ricik-ricik Banyumasan, Tole-tole, Warudoyong, Anamaning modele Wong Purbalingga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita bahas mengenai rias busana. Rias busana merupakan proses pengaplikasian rias wajah dan penataan busana yang dilakukan untuk meningkatkan penampilan keseluruhan dan penyempurnaan konsep atau tema yang ingin disampaikan. Rias dalam ebek tidak hanya untuk membuat cantik ataupun mempertampan, melainkan dipakai untuk memperjelas kepribadian yang dibawakan. Umumnya, penari ebek perempuan menggunakan rias cantik dan penari laki-laki menggunakan rias gagah. Di sini ada foto dari penari ebek tersebut. Bisa kita lihat, busana mereka terdiri dari ikat kepala, kace atau rompi, selendang, barong samir, jarit, bingle, stagen atau sabuk, celana panji atau celana 3/4 kaki, ada slepeh, dan juga baju putih. Penggunaan baju putih untuk zaman sekarang bisa digunakan secara bebas, jadi tidak harus memakai baju putih tersebut. Selanjutnya, di sini ada properti. Properti merujuk pada semua objek, peralatan, atau barang-barang yang digunakan dalam sebuah pertunjukan untuk menciptakan suasana, juga menunjang cerita. Properti yang digunakan dalam kesenian ebek ini di antaranya yang pertama, yaitu kuda kepang. Yang kedua ada barongan. Yang ketiga ada pecut. Selanjutnya mari kita bahas kesenian ebek ini dilihat dari kontekstualnya. Apa itu kontekstual? Konteks artinya yang ada di luar wujudnya tetapi berkaitan dengan wujudnya. Pengetahuan tentang kesenian yang dikaitkan secara internal isi tarian seperti wujudnya. Kesenian ebek termasuk dalam seni tradisional yang bercerita tentang kesatria yang sedang berlatih perang di bawah naungan Pangeran Diponegoro. Tarian ini sejatinya melambangkan dukungan rakyat terhadap Pangeran Diponegoro dalam melawan imperialisme kolonial Belanda. Masyarakat banyak yang mengaitkan kesenian ini dengan hal-hal yang bersifat magis, mengingat dalam salah satu fragmen tertentu, penarinya mengalami kerasukan dan hilang akal. Simbol kesatria lainnya juga dilambangkan dengan menunggangi kuda kepang yang menggambarkan kegagahan prajurit berkuda. Kesenian ini pada dasarnya membawa pesan yang baik, yaitu tentang imbauan kepada manusia agar senantiasa melakukan kebaikan dan ingat kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah merupakan proses penggambaran atau pencatatan informasi tentang suatu wilayah atau area geografis tertentu. Kesenian ebek berada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dengan dialek bahasa Banyumasan atau ngapak, subsuku Jawa, penghuni bagian tengah dan sebagian barat. Selanjutnya ada fungsi integritas. Ebek termasuk ke dalam seni fungsi upacara, karena di dalamnya berkaitan dengan kegiatan mistis di mana penari mendem atau guru. Selanjutnya, fungsi pertunjukan ebek untuk hiburan dalam acara perayaan hitanan. Fungsi komunikasi yang terjalin dalam pertunjukan ebek menyampaikan pesan secara tak tertulis bahwa kehidupan adalah perjuangan yang harus dijalani dengan penuh semangat. Selain itu, bunyi kendang dengan dentuman yang keras melambangkan keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa sumber rujukan yang saya gunakan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.